3. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. A. Makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah, ialah mematuhi segala perkara yang diperintah olehnya dan membenarkan apa yang disampaikan serta menjauhi segala perkara yang dilarang dengan tidak melakukan ibadah kepada Allah melainkan menurut ajaran yang telah disyariatkan olehnya. B. Tahqiq merealisasikan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Terlaksananya syahadat anna Muhammadar Rasulullah dengan keimanan dan keyakinan yang sempurna bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, yang diutuskan kepada semua kalangan jin dan manusia. Baginda adalah penutup para nabi dan rasul. Baginda juga merupakan seorang hamba yang dekat di sisi Allah namun Baginda tidak memiliki ciri-ciri ketuhanan. Syahadat ini juga terlaksana dengan mengikuti ajarannya, mengagungkan perintahnya dan menjauhi larangannya serta beriltizam dengan sunnahnya, dalam perkataan, perbuatan dan itikad. Firman Allah Ta'ala, artinya, katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kamu semua. Quran Surah Al-A'raf, ayat 158. Firman Allah Ta'ala, artinya, dan kami tidak mengutuskan kamu, melainkan kepada manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Quran Surah Saba, ayat 28. Firman Allah Ta'ala, artinya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa daripada seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup sekalian Nabi. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 40. Syahadat anna Muhammadar Rasulullah ini mengandung beberapa perkara. Pertama, mengakui tentang kerasulannya dan beriktikad di dalam hati. Kedua, melafazkan syahadat serta mengaku secara zahir dengan lidah. Ketiga, senantiasa mengamalkan semua kebenaran yang dibawanya serta meninggalkan segala kebatilan yang dilarangnya. Firman Allah Ta'ala, artinya, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi tidak membaca dan tidak menulis, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya kitab-kitabnya, dan ikutilah dia supaya kamu mendapat petunjuk. Quran Surah Al-A'raf, ayat 158. Keempat, membenarkan Rasulullah terhadap semua perkara yang disampaikan. Kelima, mencintai Rasulullah melebihi daripada cinta terhadap diri sendiri, harta, anak, kedua ibu bapa dan semua manusia karena dia adalah Rasulullah. Mencintai Rasulullah adalah sebagian daripada mencintai Allah dan karena Allah. Hakikat sebenarnya mencintai Rasulullah ialah dengan mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya, menolong serta membantunya. Firman Allah Ta'ala, artinya, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Ali Imran, ayat 31. Keenam, beramal dengan sunnahnya, meletakkan sunnah mendahului semua ucapan pendapat orang lain, mematuhi perintahnya, menjadikan syariatnya sebagai hukum serta meridhoinya. Firman Allah Ta'ala, artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu tetapkan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa, ayat 65. 4. Fadilah dua kalimat syahadat. Kalimat Tauhid mempunyai kelebihan yang sangat besar sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, antaranya. A. Kalimat Tauhid adalah rukun Islam yang pertama, asal agama dan asasnya, merupakan perkara awal yang membawa seseorang hamba ke dalam Islam dan dengannya tegaknya langit dan bumi. B. Kalimat Tauhid menjadi sebab terpeliharanya darah dan harta seseorang hamba, siapa yang mengucapkannya akan menyebabkan darah dan hartanya terpelihara. C. Kalimat Tauhid merupakan amalan yang paling afdol secara mutlak, amalan yang sangat besar menjadi penghapus dosa, sebab yang membawa seseorang ke surga dan melepaskannya daripada api neraka, sekiranya diletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dalam neraca dan la ilaha illallah dalam neraca yang lain niscaya la ilaha illallah lebih berat lagi timbangannya. Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim. Artinya, siapa yang mengucap bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya niscaya Allah haramkan api neraka daripada menyentuhnya. Hadis riwayat Muslim. D. Telah terkumpul di dalam kalimat tauhid, zikir, doa dan pujian,
merangkumi doa ibadah dan doa permintaan. Al-Maslahah merupakan zikir yang paling banyak dan paling senang didapatinya. Ia juga dikenali dengan nama Al-Kalimah At-Thayyibah, ucapan yang baik, simpulan pegangan, yang sangat teguh. Kalimah Al-Ikhlas, dengannya tegaknya langit dan bumi, karenanya dijadikan makhluk, diutuskan para rasul, diturunkan kitab-kitab, untuk melengkapinya disyariatkan amalan fardu dan sunnah, untuk menjaganya dihuluskan pedang untuk berjihad. Siapa yang mengucapkannya, beramal dengannya secara benar, ikhlas, penuh penerimaan dan cintanya akan dimasukkan ke dalam surga menurut kadar amalannya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.